Jadi antum setelah membaca Al-Fatihah, seharusnya antum mencari surat-surat yang dibacakan sesuai dengan kebutuhan antum. Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua berisi kebutuhan kita. Saya baca cepat ya. Tapi nggak usah ditulis. Saya ulangi, tidak usah ditulis. Ya, saya bacakan saja. Misal, sebelum lahir, tadi kan ikhtiarnya Quran surah kedua Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Keadaannya Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-11-nya. Begitu dia mulai mengandung, bagaimana kandungannya supaya baik, Quran surah ke-7 ayat ke-189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya asinya mengalir lancar, anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh, Quran surah kedua ayat 233. Begitu usia 2 tahun ke atas, dia mulai belajar bagaimana supaya dekat dengan Allah, baik dengan orang tuanya, baik dengan tetangganya, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar supaya cepat menangkap pelajarannya, Quran surah 9 ayat 122. Supaya meningkat prestasinya, Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kemudian dia mulai meningkat lagi pendidikannya, mulai mendapatkan teman-teman bergaul. Bagaimana supaya tidak bisa merubah keadaannya, supaya lebih dekat dengan Allah, tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Ada yang serius datang mau melamar, bagaimana menyikapinya? Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah 30 ayat ke-21. Setelah menikah, bagaimana membagi tugasnya supaya tidak gelisah dalam pembagian tugas, tidak saling menyingkirkan satu dengan yang lainnya. Quran surah ke-4 ayat 34. Setelah dia menikah, suami mulai mencari nafkah. Bagaimana cara bekerjanya? Yang standar ada di Quran surah kedua ayat 168. Kalau mendapatkan ingin yang lebih mudah lagi, Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum berangkat, rizkinya sudah menunggu dia, Quran surah 7 ayat ke-96-nya. Kemudian dalam bekerja ini tidak mudah. Istri harus merawat anaknya, merawat rumah tangga. Kadang-kadang anaknya sulit diatur, mengatakan pada perintah ibunya, mengatasinya Quran surah ke-17 ayat ke-23. Itu dua-duanya sama-sama capek. Jangan dikira yang pergi ke kantor saja. Ibu pun merawat anak juga kadang-kadang ada rasa lelah. Bagaimana mengatasinya? Kalau lelah-lelah sedikit, itu ada di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sudah mulai menjadi penyakit, bahkan kata dokter nggak ada obatnya, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kadang-kadang Anda yang bekerja, ada orang yang tidak suka dengan Anda. Ada yang usil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Ada perlindungan dari Allah di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau ada yang membuat diri Anda tersesat, sampai mengatakan, ya Allah kenapa dia begini, ya Allah apa nggak ada solusinya? Selalu ada. Amalkan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan ayat ke-88-nya. Sampai Anda beraktivitas lagi, mendapatkan kesenangan hidup, harta mulai melimpah, Masya Allah, rumah semakin luas. Syukuri itu semua dengan mengamalkan tuntunan di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7-nya. Tapi ketika datang ujian, tingkat ujian bisa macam-macam. Ada yang ringan, yang menengah, kemudian yang kuat.